Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama atau kelompok satu yang beranggotakan 3 orang dengan anggota saya Fadila Ramadhania dengan NPMG 1F023042, kemudian ada Arinta Sekerjanati dengan NPM 22 dan Indah Dwi Agustin dengan NPM 64. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai algoritma banker. Jadi, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Indah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai deadlock. Mari kita lihat apa sih pengertian deadlock itu sendiri. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut atau mengalami kebuntuan. Nah, dalam deadlock ini, kita bisa menganalogikan seperti dua mobil yang akan menyeberangi jembatan satu arah, yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ketika terdapat hanya ada satu jembatan satu arah, maka dari mobil di sebelah kiri akan menunggu terlebih dahulu untuk bisa melewati jembatan, dan akan dilanjutkan oleh mobil yang sebelah kanan untuk bisa melewati jembatan. Karena dua proses tersebut tuh saling menunggu dan tidak bisa melepaskan resource yang sedang dipakai secara bersamaan. Kemudian ada penyebab deadlock, itu ada 4, ada mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circle wait. Adapun mutual exclusion atau saling mengunci, sumber daya yang diminta hanya bisa digunakan oleh satu proses pada suatu waktu. Jika satu proses memegang sumber daya, proses lain harus menunggu sampai sumber daya tersebut dilepaskan. Kemudian ada hold and wait atau memegang dan menunggu. Proses yang memegang satu sumber daya juga menunggu sumber daya lain yang sedang digunakan oleh proses lain. Jadi, proses tersebut memegang sumber daya sementara, menunggu sumber daya tambahan. No preemption atau tidak ada paksa ambil. Sumber daya yang telah diberikan ke suatu proses tidak bisa dipaksa diambil oleh proses lain. Sehingga proses ini tuh hanya dapat melepaskan sumber daya secara sukarela setelah selesai menggunakannya. Dan yang terakhir ada circular wait atau menunggu melingkar. Terjadi rantai proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses berikutnya dan akhirnya membentuk lingkaran menunggu tanpa akhir. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arinta. Ya, oke, yang selanjutnya itu ada algoritma banker. Apa sih algoritma banker? Algoritma banker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh W. Dijkstra. Disebut banker karena memodelkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon pinjaman atau kredit yang dapat kita analogikan sebagai sistem operasi itu dapat kita analogikan sebagai bank, resort itu kita analogikan sebagai uang, dan proses itu sebagai nasabah. Lalu gimana sih cara kerja algoritma banker? Algoritma banker melacak sumber daya yang tersedia dan kebutuhan sumber daya maksimum dan terkini dari proses. Ini mengabulkan permintaan hanya jika permintaan tersebut meninggalkan sistem dalam keadaan aman, mencegah kebuntuan, dan memastikan keamanan sumber daya. Lalu ada beberapa istilah dalam algoritma banker. Yang pertama itu allocation, yang kedua max, yang ketiga available, dan yang terakhir itu need. Apa itu allocation? Allocation adalah jumlah resource atau sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses. Lalu max adalah jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Lalu available yaitu jumlah resource yang tersedia, dan need adalah jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah contoh dari algoritma banker yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Saya akan share. Ini adalah contoh kasus dari algoritma banker. Dari soal di sini bisa kita lihat kita harus menentukan isi allocation matrix yang bisa dilihat ini sebelumnya kosong, kemudian menentukan sumber daya total dari A, B, C, dan D, kemudian menentukan apakah sistem dalam keadaan aman. Jika iya, maka kita harus menentukan urutan amannya. Nah, untuk menentukan allocation, kita dapat mengurangkan nilai dari max dan nilai dari mid. Nah, jika kita lihat pada bagian P0 yang A, nilai max-nya adalah 4, kemudian nilai mid adalah 0. Jadi, 4 dikurang 0, maka kita akan menghasilkan nilai 4 pada bagian A di bagian allocation. Begitu juga dengan bagian B, nilai max-nya adalah 7, kemudian nilai mid-nya adalah 0, jadi 7 dikurang 0 adalah 7 pada bagian allocation. Kemudian pada bagian C, nilai mid-nya juga 1, pada bagian max nilai C-nya 5, kemudian pada bagian mid nilai C-nya adalah 1, jadi 5 dikurang 1 adalah 4. Kemudian D-nya 3, kemudian dikurangkan dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan nilai dari P1, P2, dan P3. Maka akan menghasilkan nilai yang bisa kita lihat pada tabel ini. Kemudian menentukan total sumber daya. Jadi untuk mencari total sumber daya itu, kita harus menentukan available terlebih dahulu. Jadi kan sebelumnya pada bagian available ini nilai pada bagian P0 itu sudah diketahui ada 3, 0, 7, dan 6. Jadi untuk menentukan available yang selanjutnya, maka kita hanya perlu menambahkan nilai available ini dengan nilai allocation. Jadi di sini available yang pada bagian 0 adalah pada bagian A adalah 3. Jadi 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7 pada bagian yang P1. Kemudian 0 ditambah dengan 7 sama dengan 7. Kemudian 7 ditambah dengan 4 sama dengan 11. 6 ditambahkan dengan 1 sama dengan 7. Begitu juga selanjutnya hingga pada bagian P3, 12 ditambah dengan 4 hasilnya 16. 13 ditambah dengan 0 sama dengan 13. Kemudian 23 ditambah dengan 1 sama dengan 24. Dan 18 ditambahkan dengan 2 sama dengan 20. Jadi kita sudah menemukan total sumber daya dari seluruh proses ini. Selanjutnya adalah menentukan kondisi safe state atau kondisi amannya. Jadi kondisi itu bisa dikatakan aman apabila nilai mid dari pada bagian ini itu kurang dari atau sama dengan nilai available. Jadi kan di sini pada bagian P0 kita lihat kalau nilai unitnya itu adalah 0, 0, 1, 2. Jika kita lihat pada bagian available-nya, nilai dari NIT itu lebih kecil dari nilai available. Jadi kita dapat kategorikan kalau NIT ini adalah berada dalam kondisi aman atau safe state. Begitu juga dengan yang P1, nilai dari NIT-nya juga lebih kecil dari available. Kemudian P2 juga begitu, dan P3 juga begitu. Jadi keempat proses ini bisa dikatakan dalam kategori safe state. Dan jika harus diurutkan, maka kondisi amannya adalah P0, P1, P2, dan P3. Sudah terurut sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.